cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan banyak ini tadi adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada berdoa untuk kita sebagai orang yang awam tuh baiknya seperti apa? Bahwa ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita tanpa sepengetahuan mereka, maka malaikat pun akan mengamini doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali lagi di Cari Kisah, dan insyaallah pada sebagaimana dalam sesi-sesi kita sebelumnya, kita mencoba untuk mengeksplorasi, mencari tahu, untuk mendapatkan faedah dari pengalaman-pengalaman cinta teman-teman kita. Pengalaman cinta yang spesifik antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menemukan jalan hidayah mereka, bagaimana mereka mendapatkan hikmah-hikmah dari apa yang telah mereka jalani, terutama terkait dengan perjalanan ibadah haji atau umrah yang mereka lakukan. Dan alhamdulillah bersama kita sekarang ini saudara kita Nazir. Hayakallah Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum antum, sehat? Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah, Allah yabarik fiik. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Antum sudah mau datang kepada undangan. Wah, ya. Iya, yang sangat tawadhu ini, Masya Allah. Barakallahu fiik. Boleh cerita sedikit Nazir tentang pribadi antum sekarang ini, aktivitas di mana? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseharian Ana sebelum ini Ana salah satu pegawai di BUMN. Oh, alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Waktu itu bidangnya bidang investasi. Jadi memang kita cari area baru untuk pertumbuhan perusahaan melalui investasi. Masya Allah. Memang hari ini Ana udah nggak di sana lagi. Ana insya Allah lagi menyiapkan beberapa momentum dan perusahaan baru jadi insya Allah semoga Allah mudahkan. Namun tak doa. Masya Allah ya. Bukan dalam konteks wait and see karena kondisi ekonomi dan bukan ya. Jadi emang Anda lihat banyak banget kesempatan dan opportunity. Luar biasa. Terus juga network yang Allah mudahkan Anda. Terus ya semoga ya Rabb, ya Rabb. Insya Allah semoga langkah-langkah antum diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah untuk bisa mengembangkan ekonomi umat secara khusus, ekonomi negeri kita yang membutuhkan pengusaha-pengusaha, investor-investor yang jujur, yang amanah, yang memiliki skill yang cukup mampu dan kemudian berkontribusi untuk kemajuan ekonomi negeri kita, insyaallah ya Rabb ya Karim. Nah ini secara spesifik Nazir, boleh cerita sedikit tentang pengalaman antum umrah atau haji yang pernah antum jalani, dan terutama kaitannya dengan perubahan lifestyle atau perubahan hidup yang pernah antum, pengalaman-pengalaman bagaimana yang bisa antum ceritakan? Bismillah. Memang umroh itu ada dari dulu termasuk yang bisa dibilang kalau istilah trending itu lone wolf, Ustaz. Gitu ya. Jadi kayak asik sendiri, terus juga kadang bisa traveling ke sebuah negara itu sendiri, Ustaz. Jadi misalnya dari dulu emang suka cari gratisan, Ustaz, apakah itu ikut conference atau ikut competition. Akhirnya muterlah Ustaz itu untuk akhirnya eksplorasi sendiri untuk akhirnya nemuin sensasi lah dalam safar itu. Sampai akhirnya Allah mudahkan. Ini kenapa kemana-mana Allah mudahkan bisa, tapi umroh nih enggak, belum kejadian Ustaz. Allah akhirnya waktu itu sebagai anak muda yang hilang arah Ustaz, tercetuslah gimana tercetuslah untuk akhirnya umroh pertama kali Ustaz. Dari umroh pertama kali itu dari awalnya mungkin dulu berpikir bahwa mungkin kehidupan harusnya seperti yang orang-orang sekarang lakukan, bertemu pasangan harusnya sesuai dengan apa yang kaidah anak-anak muda zaman sekarang. Itu dari diri waktu itu 2015, 2016 Ustaz ya. Anda pikir kok ini makin kesini makin ngaco kehidupan kan Ustaz. Kalau dari dulu anaknya anak rantau kan Ustaz, meskipun di Bandung sih orang tua Ustaz. Tapi Allah kasih banyak ujian lewat karena dulu kerja pertama kali itu di investment company dari US Ustaz. Karena memang anak-anak orang-orang bule dan foreign
employee di sini tuh kurang lebih ya kerja mati-matian, terus ya malamnya ya agak banyak hal yang Maksiat mati-matian. iya Ustaz. Kerja Dan Ana tuh benar-benar di area dan arus yang kayak kalau nggak bisa bergaul dengan cara kita ya lu nggak bakal sukses gitu. Ya Allah tuh banyak banget hal-hal yang Ana bilang kayak wah harusnya nggak gini sister, harusnya nggak gini, terus akhirnya Ana memberanikan diri, ya udah kita umroh sendiri deh, udah daftar sendiri, pergi sendiri, Ana izin ke orang tua, Ana mau umroh gitu. Dan akhirnya di umroh itu balik umroh dari banyak hal, ya mungkin Allah mudahkan kebiasaan buruk, terus kerjaan kantor yang memang syubhahnya luar biasa banyak, terus pasangan yang kurang baik juga waktu itu. Saat akhirnya bener-bener pas pulang dari umroh itu Allah kayak switch on off itu set. Jadi bukannya masalah tentang anak punya kemudahan untuk hijrah, tetapi bener-bener Allah kasih mode kehidupan yang berubah gitu. Masya Allah, tabarakallah. Dari sana Ana berpikir bahwa memang perjalanan umroh itu satu hal yang harus Ana agendakan untuk akhirnya membawa diri ke Allah. Allah ini saya siap untuk hal besar dan hal baru setelah itu Ustaz. Meskipun Ana nggak tahu ya Ustaz ya, hal baru atau apa, hal besar apa, tapi Ana mikir Ana berkhususan ke Allah bahwa bukan umroh tuh judi Ustaz, lebih ke arah kayak Ana berserah diri pada Allah. Allah skenario habis haji ini terserah Allah. Ana siap untuk misi baru Ustaz. Jadi memang Allah kasih dengan beberapa safar setelah itu ya, nggak beberapa sih, hanya 1, 2 dan lain-lain. Ya Allah banyak kasih kejutan setelah safar Ustaz. Jadi memang Ana pribadi punya keyakinan kalau emang siap untuk misi dan strategi baru, pergilah ke sana untuk dalam istilahnya RUPS sama pemilik alam semesta ya. Masya Allah. Itu mungkin kurang lebih pengalaman pertama. Masya Allah. Ada pengalaman spesifik yang mungkin bisa antum share kepada pemirsa yang lainnya ini terkait dengan mungkin hal-hal yang unik bagi antum, tapi dan itu juga mengesankan sebagai sebuah ini luar biasa pesan Allah SWT, luar biasa hidayah Allah SWT kepada diri ana gitu. Perjalanan umroh ke Baitullah dan ke Madinah itu Ana lihat sebagai perjalanan intimate Ustaz. Jadi memang pada saat perjalanan itu kita punya mode kehidupan tuh kayak lari ke orang tua yang sayang banget sama kita Ustaz. Jadi memang pengalaman yang ekstrim atau pengalaman yang wah ini kayaknya mind blowing itu pasti ada, dan istri Ana bilang kayak Zir pasti ada sih pengalaman mind blowing, kamu aja yang kurang peka gitu. Tapi memang Ana kayak kurang peka. Tapi Allah tuh kasih taufik untuk di sana lebih mudah untuk cerita, lebih mudah untuk nyaman dengan aktivitas di sana, dan akhirnya karena memang setiap sana kan kita ada misi tersendiri kan. Misi pertama nih waktu umroh dulu tuh ya Allah ini yang ini atau yang ini ya Allah. Gitu ya. Itu pertama kali umroh Ustaz. Pertama kali umroh tuh misinya yang ini atau yang ini. Terus kerjaan tuh gimana ya Allah? Atau ya bukan dan ya. Atau Ustaz. Oh dan. Terus Masya Allah dari sana ya terjawab satu persatu dari misi kepulangan itu Ustaz. Yang ini atau yang ini tapi bukan dua-duanya. Ternyata dari sana Allah pindahin anak ke perusahaan lain. Terus Allah dekatkan dengan lingkungan dan teman-teman yang ternyata punya kebaikan dan manhaj yang Allah ridhoi gitu. Jadi dan Allah buat bukannya kayak Nazir nih harus susah dulu nih, enggak. Allah kayak nge-switch dan ngemudahin semua jalan itu semua jalan. Jadi karena mikir kayak wah ini anak yang harusnya bersyukur tapi mungkin nggak bisa bersyukur. Terus juga mungkin dari sana ya tadi Anda berpikir bahwa kalau kita punya keinginan dan belum tahu keinginannya yang baik itu seperti apa untuk kita, terus juga kita pikir bahwa ya Allah kasih hal besar terhadap hidup kita, ya
Jawabannya mungkin ya kesana minta sama Allah dan mungkin ya minta sama Allah karena waktu itu ya punya banyak list tapi ternyata Allah kasih skenario dan planning yang lain terhadap hidup antum. Jadi antum setiap pengalaman umrah itu setiap kesana sendiri gitu? Atau sendiri sebelum nikah, Ustaz. Oh begitu ya? Ya Ustaz, alhamdulillah ya. Setelah menikah nggak pernah Setelah sendiri? menikah nggak pernah sendiri, Ustaz. Dan ketika setelah menikah Sepaket, itu Ustaz. lebih sering di masjid atau di mallnya? Setelah menikah? Setelah menikah alhamdulillah sedih. Masjid juga ya? Alhamdulillah. Nggak maksudnya ya coba inilah saya coba apa namanya? Coba seimbang lah. Masya Allah. Karena memang ternyata Allah ya Ustaz Zuna semua para alim ngasih ternyata bawa hadiah juga ada ibadah ternyata juga nyenengin istri juga ibadah gitu. Luar biasa, benar. Ternyata di sana kan dilipat gandakan sesuai dengan Masya Allah. niat dan pengali amal itu kan. Masya Allah, Masya Allah, Banyak Masya Allah. ibadah yang kita tutup mata setelah. Benar. Jadi memang kadang sebagian kita itu kadang ya ketika menghadapi masalah-masalah besar, maka dia itu di antara pesan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan bahwa ketika kamu menghadapi masalah di dalam hidupmu, ya dan kusut dalam banyak hal ini kusut nih. Cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan banyak ini tadi adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah yang mengatur segala sesuatunya. Segala hal-hal buruk yang kita inginkan dalam hidup di tangan Allah. Segala hal-hal baik yang kita inginkan dalam kehidupan ini di tangan Allah. Ya, segala hal buruk yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi pada diri kita juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang memudahkan kita untuk sampai kepada hal baik, segala hal yang mungkin menjadi sebab kita terjerumus dalam hal buruk, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan, dijauhkan dari hal-hal buruk, dimudahkan untuk sampai ke sebab-sebab menuju yang baik, dan ditutup pintu-pintu dari yang mengantarkan kepada hal-hal yang buruk. Allah berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, sungguh pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan memang konteksnya tidak harus dalam bentuk umrah ya, bahwa pemirsa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap kita itu memiliki interaksi tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dan salat yang antum lakukan, yang kita lakukan 5 kali sehari, dari salat wajibnya, salat sunnah, dan semua ibadah yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh dalam konteks yang tadi Nazir sampaikan, adanya alternatif-alternatif dan pilihan-pilihan. Ya, bagi orang kalau apa memang harus begitu? Apa harus umrah dulu nih misalnya gitu. Sedangkan antum tahu bahwa kita ada yang namanya salat istikharah. Ya, salat istikharah. Nah, salat istikharah itu dari sisi namanya sendiri, arti istikharah adalah minta diberikan pilihan oleh Allah. Ya, istikharah itu minta pilihan. Ya Allah, pilih yang mana nih? Ya. Dan antum melakukan langkah itu dengan menjalankan ibadah umrah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti semua apa yang kita korbankan karena Allah Subhanahu wa taala, dari setiap kos, setiap biaya yang dikeluarkan, setiap waktu yang kita habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala, semua pengorbanan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah athar disebutkan bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ya, pastikan Nazir ketika mau melaksanakan ibadah umrah itu ada hal-hal yang memang harus ditinggalkan. Perencanaan, bisnis, terus kemudian hubungan dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu semuanya kita tinggalkan karena perjalanan yang luar biasa itu, perjalanan umrah, dan kita yakin bahwa semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti Nazir sempat cerita mengenai pengalaman bahwa ternyata setelah balik Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal besar yang mengalihkan kepada kehidupan baru yang juga sesuai dengan apa yang Nazir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sebagai, kalau dalam ilmu tazkiyatun nafs, itu bagian dari ridha, ya, keridhaan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridha itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan oleh sebagian kita. Setiap pagi, sore kita membaca raditu billahi
Rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, saya ridha Allah sebagai Tuhan kita, Tuhanku, ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku, Islam sebagai agamaku. Tapi kalimat ridha ini seringkali tidak dipahami dengan benar. Kalau kita ridha, maka kita seperti yang Nazir sampaikan, bahwa saya pasrahkan hidupku kepadamu ya Allah. Terserah bagaimana skenariomu terhadap kehidupanku. Dengan siapa aku akan dipertemukan, dengan siapa aku akan dipisahkan, bisa jadi pilihannya. Bagaimana aku menjalani kehidupanku dan sebagainya. Ridha itu menuntut kita untuk menerima semua pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pengalaman-pengalaman ini Nazir, mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin Nazir, oh kok ini kok bisa begini Ustaz ya, atau bisa begitu misalnya, atau hal-hal yang mungkin Nazir perlu bertanya atau lebih tahu tentang hal-hal itu, ada nggak? Mungkin Anda pengen nanya lebih ke adab dalam berdoa mungkin Ustaz ya. Yeah. Anda tuh kemarin Allah kasih taufik itu dalam berdoa, Anda coba bagi ke 3 ring Ustaz. Ring diri sendiri dulu dengan apa yang kita inginkan dan impikan, terus ke ring kedua keluarga dekat, mungkin anak istri, ayah ibu dan handai tolang. Ring ketiga mungkin pekerjaan, terus juga mimpi besar. Anda tuh kan lebih ke arah kayak, oh ini semakin Anda detail, semakin Anda punya berbagai macam hal-hal di setiap lini kehidupan nih, kayaknya ini waktunya nih untuk laporan ke Sang Pencipta, Pemelihara dan ya Sang Maha Pengatur kan Ustaz. Nah, tapi memang Anda lihat banyak ya para ahli ilmu dan para alim ulama tuh malah menyedikitkan doa. Maksudnya lebih ke arah menyederhanakan doa untuk akhirnya membuat itu sesuai dengan apa yang Allah atur. Itu sebenarnya Anda berdoa untuk kita sebagai orang yang awam tuh baiknya seperti apa? Iya. Jadi doa itu Allah SWT sendiri menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hamba ketika dia meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Di sini Allah SWT ya bicara doa. Doa itu memang ada yang spesifik, ada yang sangat subjektif bagi masing-masing orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan beberapa contoh-contoh doa di dalam Al-Quran, dari doa-doa para nabi, ya doa para rasul, ya doa-doa orang-orang saleh yang Allah kutip, yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Dan juga di luar itu, ketika kita memiliki hal-hal yang sifatnya spesifik yang mungkin sebagian kita karena ketidaktahuan terhadap doa-doa yang ada di dalam Al-Quran misalnya, atau hadis Nabi SAW, apakah bagi orang-orang yang seperti ini boleh berdoa dengan redaksi dari diri sendiri misalnya, dengan permohonan-permohonan yang spesifik terkait dengan kemaslahatan dunia atau akhirat? Sangat boleh, sangat boleh. Jadi boleh misalnya minta, ya Allah misalnya terkait dengan jodoh misalnya, terkait dengan pekerjaan misalnya, ya, terkait dengan sekolah anak misalnya, terkait dengan kondisi kesehatan orang tua, bisa jadi ya, dan dengan hal-hal yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengabulkan doa hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengabulkan doa hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu dengan apa yang menjadi hajat kebutuhan hambanya. Namun juga Nazir perlu pahami bahwa di dalam berdoa memang benar apa yang sudah Nazir lakukan, bahwa jangan spesifik mendoakan subjektif secara diri kita sendiri saja. Ya, memang sangat penting, kita ini membutuhkan, ya. Kita sangat butuh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Nah, di antara ikhtiar, di antara kiat agar doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sertakan doa kepada yang lain. Terutama adalah orang tua, kemudian istri, saudara kita kaum muslimin, negeri ini, ya, saudara kita umat Islam yang ada di muka bumi ini, banyak masalah yang sedang mereka hadapi di Suriah, di Gaza, di banyak tempat. Ya, itu mereka itu butuh kita sebutkan di dalam doa-doa kita. Ya, kita sendiri diberi keamanan oleh Allah, diberi kemerdekaan, diberi ketenangan hidup, yang itu semuanya adalah sesuatu nikmat yang sangat besar yang belum didapati oleh banyak saudara-saudara kita di sana. Maka di antara ikhtiar agar doa kita dikabulkan oleh Allah, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih juga, bahwa ketika kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita tanpa sepengetahuan mereka,
maka malaikat pun akan mengamini doa kita. Amin walaka mithlu dzalik. Malaikat mengatakan amin dan kamu akan mendapatkan yang seperti itu juga. Ya, itu artinya akan lebih memudahkan doa kita untuk lebih dikabulkan. Itu insyaallah. Dan juga ini Ustaz, Ya. umroh ini kan atau mungkin berbagai macam ibadah yang kita lakukan, umroh atau haji itu kan hal yang paling mendebarkan setelah pulang kan memang banyak ahli itu bilang inilah saatnya Allah uji gitu kan. Ya. Setelah pulang apakah dengan berbagai macam episode kehidupan dan lain-lain. Yang akhirnya kita kadang naik turun, terus juga kadang kita aduh ini apa lagi nih Ustaz gitu. Nah untuk akhirnya bisa punya azam yang tinggi, terus khususan ke Allah yang tinggi, terus apakah emang ada kiat untuk naikin momentum diri Ustaz? Kadang kita ya Allah udah berdoa nih, kapan nih ya Allah, tunggu aja deh, diem aja deh gitu Ustaz. Gimana caranya kita punya azam yang tinggi, khususan Allah amat tinggi, terus gimana caranya ningkatin performa diri Ustaz untuk akhirnya menjemput takdir Allah Ustaz? Masya Allah. Jadi yang harus disadari bahwa ujian hidup itu pasti ya nggak mungkin nggak. Selama kita hidup, kita pasti menjalani ujian hidup. Dan ujian hidup, dan kemudian juga yang kedua terkait dengan fluktuatif iman yang naik turun. Itu manusiawi banget, ya kan? Kata Nabi SAW, likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatrah. Bahwa setiap amal itu ada masa-masa semangat, ada masa-masa jenuh, ada masa-masa futur istilahnya. Wa man kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ala ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang ketika di masa-masa turunnya iman itu di atas sunnahku, artinya dia masih di on the track. Karena ketika di masa turunnya iman itu ada yang offside, dia keluar. Ya, ada yang dia berhenti tapi dia masih di tempat, di jalur. Maksudnya bukan berhenti, dia tetap dengan melakukan ibadah minimalis istilahnya begitu, tapi dia tetap di jalur yang benar. Ya, ada yang keluar itu bisa jadi maksiat, bisa jadi naudzubillah lebih jauh dari itu. Ya, namun ketika dia masih di dalam koridor ketaatan kepada Allah, maka faqad ihtada, dia mendapatkan hidayah. Barang siapa yang di luar itu maka binasalah dia. Nah, kemudian bagaimana agar kita ini di dalam menjalani proses itu tetap memiliki optimisme yang tinggi, tetap kita ini memiliki full tank ya, di dalam keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya enggak mudah surut gitu ya, enggak mudah kendur, enggak mudah kalah ya dengan mungkin terlalu sebagian kita mungkin saya sudah berdoa, saya sudah berharap, saya sudah begini, tapi kok gak kunjung tiba ini dikabulkannya doa saya, permohonan saya, kok solusi yang dinanti kok tidak segera datang dan didapatkan. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya. Kita melihat bahwa para nabi dan para rasul saja ketika mereka minta permohonan kepada Allah, seperti doa Nabi Muhammad SAW ketika beliau dizalimi ketika masih di Mekah. Ya, beliau pernah doa dalam salah satu ibadah beliau di Masjidil Haram, ya Allah, hitung jumlah mereka dan azab mereka, misalnya begitu salah satu doa hukum mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemaha kebijaksanaannya, Allah tidak serta-merta mengabulkan doa seperti apa yang mereka mintakan. Seperti apa yang diminta oleh Nabi SAW. Bahkan ada di antara orang-orang itu pun akhirnya masuk Islam, dan itu pun setelah proses sekian lama, 13 tahun di Mekah, kemudian 8 tahun di kota Madinah, baru setelah itu ada Fathu Makkah. Ya, Fathu ini proses yang cukup lama yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan realisasi dari apa yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada beliau. Nah, selama menjalani proses ini, seorang muslim harus terus memiliki sifat raja dan khauf, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia mengisi rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dia takut supaya tidak terlalu over optimis sehingga dia kemudian mengentengkan dosa. Ya, karena seringkali ketika dia memiliki optimisme yang tinggi, namun kemudian dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia itu salat iya masih jalan. Ya, STMJ, salat terus masih jalan. Jangan sampai seperti itu. Karena ketaatan itu ada dua sisi, yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan, bukan timpang. Sebagian menjalankan perintah, tapi juga menjalankan larangan. Gitu ya. Nah, Nabi SAW mengajarkan di antara nasihat beliau, di antara dalam salah satu sabda beliau, Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz.
bahwa mukmin yang kuat lebih baik ketimbang mukmin yang lemah, dan dua-duanya adalah baik. Selama dia mukmin maupun dia mukminnya lemah, tetap baik selama dia mukmin. Ya, dan Nabi SAW berpesan supaya seseorang itu mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Fokuslah kamu kepada yang bermanfaat, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan pernah kendur, jangan pernah surut, jangan pernah merasa lemah. Ya, 3 hal ini diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi fokus dalam hal yang positif, yang bermanfaat, itu menuntut kita untuk mulai mengklasifikasikan aktivitas kita ini manfaat atau enggak, positif atau negatif, ya, manfaat dunia atau akhirat kita. Dan ketika mengejar manfaat dunia, apakah boleh? Boleh, nggak masalah, kita hidup di dunia. Ya, itu nggak masalah kita mencari manfaat dunia. Yang salah adalah ketika dia melakukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya, tidak dunia dan tidak akhirat, itu rugi dia. Kemudian mintalah pertolongan kepada Allah. Di sini kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Jangankan di dalam urusan kehidupan dunia, untuk ibadah saja kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Tanpa pertolongan Allah nggak mungkin kita bisa zikir, hati bisa bersyukur, kemudian kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ini urusan ibadah. Dan kemudian yang ketiga adalah jangan sampai kita baperan lah, istilahnya itu, gampang, ya Allah capek deh, udah mundur, nyerah gitu. Nggak boleh nyerah. Masya Allah. Jadi opsinya dalam kehidupan ini tadi ya, Ustaz ya? Iya. Garap semua yang bermanfaat, Iya. maju terus, Iya. pertolongan Allah, terus berfokus pertolongan Allah, dan yang ketiga jangan kendur. Iya, betul. Jangan lemah. Ya, jangan menjadi orang yang mentalnya kalah. Ya. Oke. Begitu. Jadi Allah akan pasti arahin dengan karena pasti nggak mungkin nggak. Dan perjalanan kita ini seringkali manusia itu karena materialis, karena duniawi sekali, mereka berpikir bahwa visi mereka itu hanya berhenti di sisi kubur. Visi mereka itu bahwa sukses saya itu saya kejar sebelum mati. Gitu kan? Padahal suksesnya seorang mukmin sampai akhirat, nggak berhenti cuma sampai di pinggir kuburan. Iya kan? Bahkan di dalam Al-Quran, ya, di surat Ali Imran, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang hidup pasti merasakan kematian, dan kalian akan disempurnakan imbalan kalian nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itulah orang sukses. Dan tidak kehidupan dunia kecuali kesenangan yang sementara dan menipu. Nah, di sini Allah menyebutkan kriteria sukses itu tidak bisa dilihat di dunia, Nasir. Seringkali kita mengukur sukses itu hanya yang dilihat oleh manusia. Padahal banyak di balik itu kegagalan-kegagalan yang hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang itu yang sadar. Ya, apa artinya dia dikatakan sukses di mata manusia, tapi kemudian ternyata dia sendiri sadar bahwa hubungannya dengan Allah sangat gagal. Ya. Jadi itu yang juga harus ada di dalam mindset Nazir, bahwa jangan sampai kita mengukur kriteria sukses atau gagal itu hanya berdasarkan keberhasilan sekarang, tapi bagaimana seorang muslim itu mengejar keberhasilan itu lintas dimensi sampai ke akhirat. Long term oriented, ya. Betul. Jadi memang secara doa pun kita boleh banget untuk mengeluh ke Allah dalam setiap doa kita. Dalam hal, sebagian salaf sampai mengatakan, saya minta kepada Allah sampai urusan garam dalam rumahku saya minta kepada Allah. Ya Allah, Nabi bingung nih, garam ini. Iya, nggak habis nih, nggak ada nih. Minta ke Allah sampai tali sandal putus, ya Allah, tali sandalku putus. Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'ud du'a. Allah Maha mendengarkan semua permohonan hambanya. Jadi begitu engagementnya para orang-orang saleh terdahulu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun, artinya kalau bisa kita terjemahkan, setiap langkahnya pun mereka minta ridhonya Allah. Ya Allah ridhoi, ya Allah ridhoi. Ya, every steps ini minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, apalagi udah ya muda, nggak punya ilmu, terus juga bingung Ustaz gitu. Ya. Kalau bisa setiap waktu ya kita minta. Ya. Apalagi seperti itu. Jadi di antara pesan untuk semua teman-teman muda ya semuanya, bahwa ketika menyadari bahwa apa yang Anda ketahui itu hanyalah sesuatu yang
cuman bisa diakses oleh indera kita, oleh akal pikiran kita, oleh pengetahuan kita, yang itu semuanya sangat terbatas. Semuanya sangat terbatas. Maka perlu menambah wawasan dan ilmu. Ya, lebih dekat dengan para ahli ilmu, para ulama, para ustadz-ustadz kita, datang ke majelis ilmu, belajar kepada mereka dan bertanya. Ya, jangan bosan untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti ketika kalian tidak mengetahui. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini menarik sekali pemirsa. Barakallahu fikum. Dari pada kesempatan ini kita mendapatkan banyak inspirasi, banyak masukan dari saudara kita, dari teman kita Nazir, dari perjalanan-perjalanan, pengalaman-pengalaman dia, bagaimana perubahan-perubahan hidup yang dia alami sepulang umrah, ya, sepulang perjalanan umrahnya, bahkan bukan cuma terkait tentang pasangan, bahkan profesi, pekerjaan, peluang-peluang bisnis, yang itu semuanya subhanallah, ketika kita menyerahkannya kepada yang mengatur langit dan bumi, yang dengan mudahnya merubah siang dan malam, akan sangat mudah membuat semua hal-hal buruk yang ada di dalam kehidupan kita sirna dan menjadi semua kebahagiaan, sebuah kebahagiaan, dan itu unlimited, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Itulah yang selalu diajarkan oleh Nabi SAW, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ini pemirsa, cari kisah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan kepada kita semua kebaikan, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.